Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat vokasi pertanian, selamat datang di AgriTalk Podcast yang mengupas dunia pendidikan pertanian, inovasi teknologi yang harapannya kita bisa membangun pertanian yang berkelanjutan. Saya Neneng Sani dan rekan saya Bapak Anton Kartiwa insya Allah akan menemani kalian dengan berbagai insight menarik yang insya Allah berlandaskan ilmu bersama para ahli dan praktisi khususnya di bidang vokasi pertanian. Pada episode kali ini kita akan membahas hal yang lagi hangat-hangatnya nih di dunia pendidikan yaitu tentang pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning yang pastinya akan menambah wawasan kalian dan membuka perspektif sahabat vokasi pertanian semua. Jadi siapkan diri kalian untuk obrolan yang bermanfaat ini. AgriTalk, learn, grow, and nurture. Yuk langsung kita mulai aja. Silakan Pak Anton. Oke, terima kasih Bu Neneng dan kawan-kawan semua, sahabat vokasi pertanian. Mohon izin kami akan memperkenalkan dulu narasumber kita pada kesempatan siang hari ini. Beliau adalah Dr. Iip Ihsanuddin sebagai pengembang kurikulum media dari Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya akan bacakan beliau saat ini di Jakarta, kemudian memiliki beberapa professional achievement ya, capaian profesionalisme. Yang pertama, beliau pernah menjadi pengembang untuk kegiatan pendidikan vokasi pertanian. Kemudian yang kedua juga pernah menjadi fasilitator dan pelatih untuk kegiatan bahasa Inggris profesional untuk guru dan kepala sekolah, dan beliau juga adalah seorang TOEIC English Assessor, seorang asesor bahasa Inggris dalam topik TOEIC. Kemudian juga beliau adalah seorang dosen bahasa Inggris. Nah, mungkin demikian dulu Bapak Ibu sahabat vokasi pertanian semuanya. Kita akan lanjutkan kepada bahasan menarik kita. Silakan Bu Neneng. Ya, Pak Iip selamat datang sudah berkenan mampir di podcast kita. Terima kasih sebelumnya. Baik, sama-sama. Jadi kita welcome home dulu nih ya di episode pertama ini. Oke, homecoming. Oke, baik. Karena kementerian ini baru saja reborn mungkin ya, karena sebetulnya sudah ada dari Kemendikbudristek dan sekarang menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mohon bisa dijelaskan bagaimana konsep deep learning ini diputuskan sebagai salah satu kebijakan dari Kemendikdasmen ini. Baik, silakan. Baik. Ini straight to the point ya pertanyaannya. Tapi keren anyway. Ya, deep learning atau yang sekarang disebut sebagai pembelajaran mendalam adalah keinginan dan juga intervensi program, bolehlah seperti itu, dan kebijakan yang digaungkan oleh Pak Menteri secara langsung dalam rangka mengantisipasi yang pertama positioning Indonesia di standar global melalui PISA, itu harapannya bisa meningkat. Dan yang kedua justru untuk mengantisipasi agar pembelajaran itu jauh lebih menghadirkan rasa yang sebagaimana beliau sebutkan meaningful, mindful, dan joyful. Sehingga ini nampaknya bisa menjadi salah satu ikhtiar baik agar pembelajaran kita ke depan memang bukan hanya berorientasi pada angka-angka kognisi, tetapi jauh lebih mendalam kepada pemenuhan kompetensi dan pemenuhan hak-hak serta penumbuh kembang karakter di Indonesia. Lumayan berat juga ya dari penjelasan itu ya. Iya, dalam Iya. sebagaimana istilahnya. Mendalam, Mas. Mendalam. Nah, kalau dari Gen Z itu langsung komennya kayak gini, Pak Ip. Kalau ada mendalam, berarti kemarin-kemarin itu dangkal atau gimana tuh kita menjelaskannya ke audiens? Menarik sebenarnya, Iya. karena secara teori juga itu ada, Iya. ya. Komparasi antara deep learning itu diawali oleh hadirnya surface learning. Bahkan kadang-kadang orang-orang hari ini mengaku sudah merasa mendalam, tetapi sebenarnya dia berada pada level superficial deep learning. Jadi ngaku-ngaku deep learning. Bahwa pembelajaran berada pada level surface tentu itu terjadi ketika ada pernyataan bahwa many students are schooling but not learning. Nah, pada posisi itu anak-anak itu berangkat sekolah, tapi mereka tidak memperoleh pembelajaran dari situ. Sehingga yang didapat oleh mereka informasi-informasi yang singkat,
dan menghadirkan short term memories, tidak pada informasi-informasi yang membekas sehingga menghadirkan apa yang kita sebut sebagai long term memories. Berarti intinya, diawali semuanya harus dari surface dulu baru bisa, deeper gitu ya, gimana? Atau bisa langsung Tidak deeper? harus diawali dengan itu, Heeh, tetapi itu kan berjalan secara alami ya, oke. bahwa orang menemukan, mengenal sesuatu itu pada awalnya dari ketidaktahuan. Nah, alat ukur kompetensi baru bisa memetakan bahwa, oh dia berada pada Mhm, deep learning, dia oke. berada pada surface learning. Sama dengan ketika orang melihat ini baru pada level, low, apa namanya, eee, loads dan HOTS gitu. Komparasinya mungkin bisa Hmm. mendekati seperti itu. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwasannya deep learning ini diharapkan menjadi problem solver ya untuk masalah pembelajaran yang dihadapi oleh. Exactly, itu Oke, harapannya. berarti pada bagian mananya di deep learning ini yang diharapkan bisa memberikan kontribusi pada sistem pendidikan yang sudah berjalan selama ini, Pak? Ya, secara definisi kan kita secara ofisial juga kementerian mengeluarkan melalui TPPM, sebutannya TPPM, Tim Pengembang Pembelajaran Mendalam. Ada definisi yang operasional bahwa pembelajaran mendalam itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengharus utamakan prinsip menyenangkan, prinsip berkesadaran, dan prinsip menggembirakan melalui pengelolaan olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Nah, definisi itu dulu yang harus kita pahami. Bahwa di luaran mungkin banyak definisi tentang deep learning yang versinya beragam, tetapi kita coba tarik kepada definisi operasional kementerian yang sebagaimana tadi saya sampaikan. Nah, dengan hadirnya MMJ, menyenangkan, terus bermakna dan menghadirkan kegembiraan dalam proses belajar, ini diharapkan learners dalam hal ini adalah murid ya, kita sebutnya sekarang istilahnya murid, murid dan juga guru itu berada pada situasi yang betul-betul saling memuliakan satu dengan yang lain. Nah, kunci penting dari pembelajaran mendalam ala Indonesia hari ini adalah pembelajaran yang memuliakan, baik itu guru dengan murid saling dimuliakan, termasuk lingkungan belajar mereka juga saling dimuliakan. Di antara pembeda dalam proses pembelajaran mendalam hari ini, memang ada adaptasi, ada adopsi, bahkan kita merujuk kepada beberapa macam teori. Dalam konteks ini, perbedaannya ada, di antaranya adalah adanya, selain tadi prinsip ya, 3 prinsip tadi, perbedaannya ada pada kerangka pembelajaran. Ada 4 elemen kerangka pembelajaran, dari mulai praktik pedagogis kan gitu, sampai kepada leveraging digital. Di sana Hmm. mencoba mengkombinasikan itu ke dalam satu daur proses pembelajaran yang terjadi secara klasikal di dalam kelas maupun mungkin di luar kelas. Itu mungkin yang terjadi. Berarti kalau kami tangkap di sini ada juga nanti akan ada peran teknologi ya yang terlibat di dalam pengoptimalan Deep deep learning ini learning ya? ini. Eh, Hadirnya teknologi adalah sebuah keniscayaan ya, yang tidak bisa kita tolak. Tinggal kita bagaimana, makanya istilahnya leverage. Bagaimana memanfaatkan teknologi itu bisa berdaya guna. Tetapi ketika tempat-tempat itu memiliki keterbatasan dalam hal ini, sehingga itu tidak menjadi sebuah kewajiban, hanya itu adalah sebagai sebuah opsi saja. Ya, dari penjelasan Pak Iip ini sangat-sangat apa ya, komprehensif ya dalam mencapai, deep learning yang akan kita terapkan sebagai sebuah pendekatan ini. Tapi itu masih di tataran para konseptor ya Pak Iip ya. Nah yang kita tanyakan itu nanti pada saat di lapangan ya, apakah sudah mohon dijelaskan juga nih, apakah bagaimana cara kita memitigasi agar tidak terjadi miskonsepsi terutama untuk, para frontliner ya, khususnya guru, bahkan, murid dan orang tua sebagai sistem pendidikan kita? It's a bit simple sebenarnya prinsipnya, bahwa adanya PM atau pembelajaran mendalam sekarang pun tidak lantas secara radikal mengubah behavior teaching and learning gitu. Bahwa dulu pernah kita kenal CBSA, dulu pernah kita kenal PAIKEM, bahwa dulu Hmm. pernah kita kenal PAKEM, bahkan contextual teaching and learning. Ya, model-model semacam itu tentu tetap bisa kita gunakan. Sehingga tidak lantas latah, oh dengan adanya PM semua harus berubah, tidak. Bahwa guru, tugas dan fungsinya adalah memberikan pengajaran sehingga terjadi proses pembelajaran dan mengedukasi. Nah, pendekatan ini diharapkan nantinya
menjadi pewarna bagi hadirnya proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan dengan prinsip-prinsip tadi, menyenangkan, menggembirakan, dan menghadirkan kesadaran bagi peserta didik. Sehingga berangkat dari pemahaman itu, poin pentingnya adalah bagaimana pembelajaran yang berlangsung itu bisa diterima oleh murid, mereka bahagia dalam belajar, mereka gembira dalam belajar, mereka memperoleh kebermaknaan dalam belajar, dan mereka menyadari bahwa setiap langkah proses pemberian materi, baik itu secara terdistribusi secara langsung maupun melalui perantara teknologi, itu mereka pahami secara utuh. Dan akhirnya dampaknya adalah kehidupan nyata mereka itu diwarnai oleh ilmu dan pemahaman yang mereka peroleh dari sekolah itu tadi. Sehingga tidak jomplang gitu. Apa yang didapat di sekolah, di kelas, keluar dari kelas mereka bisa terapkan. Nah, ini tantangan sebenarnya buat kita bagaimana mindset para guru yang secara paradigma hari ini mungkin di beberapa kalangan masih berada pada wilayah konvensional ya. Ya saya yang mengajar, ya sudah bagaimana saya. Tapi kita coba arahkan gitu. Memang harus ada driving force ya. Saya menyebutnya demikian. Nah, PM ini menjadi driving force untuk perubahan mindset guru itu tadi. Oke, jadi di sini yang diutamakan adalah perubahan mindset. Nah, apakah pada siswanya sendiri itu ada hal yang ingin difokuskan terkait misalkan apa ya yang menjadi bagian dari deep learning itu sendiri? Pokok mana? Artinya gini, kalau kita tidak fokus kan tentunya membutuhkan effort yang sangat besar ya. Nah, kira-kira sebagai awalan ini poin mana yang menjadi fokus dari kementerian untuk apa istilahnya sosialisasi dan juga pengenalan deep learning kepada teman-teman di sekolah? Ya, terutama dalam mempraktikkan saling memuliakan antara guru Iya. dan murid ya. Ya, 3 prinsip itu tadi tentunya, mindful, meaningful, dan joyful itu menjadi dasar bagi hadirnya aktivitas belajar. Boleh mungkin kita menyebut pembelajaran itu bisa disebutkan baik dan efektif jika 3 hal itu ada, gitu kan. Nah, sehingga dengan MMJ itu atau berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan itu terus dikelola menghadirkan 8 profil lulusan pada akhirnya. Nah, ini yang menarik menjadi ada target yang ingin dicapai melalui PM itu, hadirnya watak karakter yang dimiliki oleh peserta didik melalui dimensi profil lulusan yang 8 yang baru hari ini. Baik, bagaimana kita menjembatani karena kalau kita lihat meaningful, kemudian apa tadi? Joyful dan Joyful itu mindful. kan bagaimana cara mengukurnya, Pak? Kira-kira kan itu satu hal yang cukup apa ya? Kami sebagai orang awam gitu melihatnya ini bagaimana cara mengukurnya nanti sehingga itu bisa didapatkan hasil yang memang tepat ya sesuai harapan kita semua. Indikatornya gitu Ya, ya. indikatornya. Ya, yang menarik ini sebenarnya. Kalau kita alam pikirnya adalah berpikir marking, berpikir scoring, segala sesuatu itu harus terkuantifikasi ya, seolah-olah seperti itu. Bahwa ada median di mana ini harus secara implisit masuk, tetapi kan tidak bisa diukur juga. Bahwa ketika seorang dinyatakan bahagia itu adalah pada saat mungkin mencapai sesuatu yang sudah mereka cita-citakan. Melalui apa? Melalui perencanaan dan sebagainya. Sehingga ini mengatribusi proses pembelajaran yang ada di dalam intrakurikuler dan juga di dalam kokurikuler. Apakah polanya nanti terintegrasi ke dalam mapel atau otonom menjadi sebuah mata pelajaran, kan itu pembahasan lain. Oh, belum diputuskan ya, Pak ya? Saya tidak bisa mengatakan belum dan sudah, tetapi prosesnya akan mengalir seperti itu. Jadi ini yang mengatribusi dan menjiwai dari proses belajar untuk seluruh mata pelajaran yang ada sekarang. Baik, Bu Neneng, kayaknya kita juga butuh contoh ya. Kira-kira mungkin Bapak bisa memberikan contoh Iya. seperti apa sih sekarang kondisi sekarang saat ini, kemudian nanti kondisi yang diharapkan akan seperti apa, before dan after-nya, Pak? Ya kalau berbicara after tentu dan juga before tentu ini kan artinya sesuatu yang pertama, secara konsep ini bukan sesuatu yang baru. Tetapi pendekatan ini dicoba di-drive menjadi ornamen baru dalam proses pembelajaran dan pendidikan di kita. Bahwa Pak Menteri mengatakan al-mukhaffadatu ala qadimis sholih itu kan menjadi sebuah kekuatan ya. Apa-apa yang selama ini sudah menjadi baik kita akan kuatkan. Artinya ini kan tidak radikal perubahan yang Ya, terjadi. Bahwa kita bisa melihat hasil evaluasi, mungkin hasil cermatan kita masing-masing atau hasil observasi kita. Kemarin kurikulumnya sudah
menghadirkan praktek-praktek baik. Apakah dalam penumbuh kembangan karakter, atau dalam penumbuh kembangan intelijensia atau intelektualitas mereka, atau dari sisi apa? Nah, ini yang akan kita sisir semuanya, bahwa sebelumnya, ya bolehlah kita berasumsi sebelumnya pembelajaran kita belum menghadirkan kebermaknaan. Kenapa? Karena ketika murid itu keluar, mereka ternyata susah untuk mendeskripsikan hasil pembelajaran mereka. Contoh, ketika mereka diajari tentang budi pekerti, keluar sekolah, apa yang terjadi? Mungkin masih terjadi kenakalan-kenakalan remaja di para pihak. Padahal dia sudah diajarkan bahwa ini the things this must be good, ini yang jelek dan ini tidak boleh, ini yang boleh. Itu contoh sederhana tapi bukan untuk menyederhanakan konteks. Belum lagi berbicara tentang literasi, kemampuan mereka literasi, daya baca, minat baca, padahal sudah diajarkan di kelas ini. Kenapa mereka susah ketika keluar dari kelas atau dari sekolah untuk kembali menghampiri bacaan, lebih menyukai hal-hal yang lain. Belum lagi masuk ke wilayah numerasi, belum lagi kepada mata pelajaran yang bersifat saintifik. Ya. Ini juga menjadi PR dari sekian banyak PR itu, daya saintis, daya research kita itu sangat sangat rendah gitu. Ya, dari kerumitan berbagai kompetensi tadi ya, literasi, Yes. numerasi itu membuat kita juga harus mulai apa ya, kembali ke generasi di mana kita harus mendidik generasi apa gitu ya. Mungkin zaman kita dulu belum ada internet, aman-aman aja ya, godaan tuh nggak ada gitu. Sekarang digital itu semua godaan masuk ke HP. Nah, gimana nih Pak? Apakah dengan deep learning itu menurut Gen Z nih mereka sangat aware atau sangat sadar dengan namanya kesehatan mental? Apakah nanti mereka tuh nggak terbebani Pak dengan adanya konsep-konsep baru ini? Yes, Ya. ini pas sekali. Dari 8 dimensi profil lulusan itu, yang menjadi pembeda dari yang sebelumnya, salah satunya adanya muncul profil kesehatan. Di mana kesehatan itu mencakup kesehatan jasmani, rohani, jiwa, dan raga. Nah, kesehatan psikis dan non-psikis ini juga menjadi concern ternyata. Selain faktor SDGs ya, ini kan Sustainable Development Goals juga, ini juga menjadi area of concern dari kementerian, di mana antisipasi terhadap misbehave di lapangan peserta didik itu melalui dampak yang dipaparkan oleh perangkat-perangkat yang kita pegang hari ini, kita antisipasi. Sebab target dunia, target global dan target Indonesia tadi menghadirkan anaknya, muridnya senang belajar, gurunya juga senang belajar. Dua-duanya harus menghadirkan kesenangan sehingga bisa saling memuliakan itu tadi. Ya, apapun itu ketika berbicara Gen Z, terus bahkan sekarang sudah masuk ke generasi Alpha dan Beta Beta. tentunya. Ini kan apa namanya? Sangat disruptif ya situasi dan kondisinya. Uncertain juga terjadi, volatilitas yang begitu tinggi, bahkan kompleksitas dan ambiguitasnya juga sekarang sangat-sangat kuat sekali. Maka ikhtiar apa yang bisa kita lakukan? Nah, dalam mengorkestrasi guna menciptakan harmoni itu tadi, tiga hal ini, mindful, meaningful, dan joyful, sebagai determinan prinsip ya, bukan hanya faktor, tapi prinsip bagi hadirnya pembelajaran di sekolah, agar tadi salah satunya to anticipate misbehave dari para murid baik di sekolah maupun di luar sekolah. Mungkin bukan hanya murid ya yang suka misbehave, gurunya juga Iya, harus tentu, di tentu. Dan screening. terkadang kita juga sebagai masyarakat sama juga. Iya, Jadi kita belum membaca seutuhnya tapi sudah memberikan judgement Yes, ya. ya judgement, yes. tanggapan dan lain sebagainya. Baik Pak, selanjutnya kira-kira bagaimana ikhtiar dari kementerian nanti untuk meminimalkan kesenjangan Pak? Karena kita tahu ya negara kepulauan Hmm, itu tentu satu dan yang lainnya memiliki karakter yang beda ya. keunikan, keragaman dan sebagainya. Kira-kira dengan konsep deep learning ini bagaimana kita bisa meminimalkan kesenjangan yang mungkin sangat terjadi gitu. Ya, balik lagi dengan tiga prinsip itu. Kayaknya kegembiraan dari Sabang sampai Merauke bisa kita lakukan. Kayaknya kebermaknaan juga bisa terjadi dan kayaknya juga keberkesadaran itu bisa terjadi. Baru nanti supporting sistemnya dengan apa? Itu kan berbicara Ya, strategi ya. Kalau daya jelajah Nusantara itu bisa terkoneksi, misalkan hari ini dengan berbagai macam kekuatan teknologi, saya rasa itu bisa menjadi salah satu alternatif. Tetapi tentu alternatif-alternatif lain adalah kemampuan kalau visi dari
misi dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekarang itu bagaimana how to apply pendidikan bermutu untuk semua. Salah satunya adalah dengan partisipasi semesta. Nah, ini menarik ini, apa yang disebut sebagai partisipasi semesta. Selain untuk mengajak semua stakeholder dan orang-orang di luar stakeholder yang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan, kita berkolaborasi. Nah, itu partisipasi itu menghadirkan kolaborasi satu dengan yang lain. Bukan hanya positioning komite sekolah yang selama ini sudah Iya. berlangsung, tapi juga tidak berfungsi apa-apa di beberapa tempat, maka kita akan maksimalkan. Dari mulai apa perumusan, bahkan sampai kepada perumusan struktur kurikulum dan juga kalender akademik, jika memungkinkan itu bisa berlangsung dalam proses partisipasi semesta. Tadi toolsnya dengan teknologi tentu, terus juga nanti juga regulasi juga akan mengikuti ya. Dengan posisi kita semua paham bahwa yang punya aset sekolah itu kan daerah ya, provinsi dan juga kabupaten kota, maka bareng kita bahu-membahu jalin kelindan antara provinsi, kabupaten kota untuk saling support terhadap kebijakan pembelajaran mendalam ini di Nah, depan. menarik sekali nih, Pak Anton. Saya baru dengar nih dari Pak Iip tuh kalau dalam deep learning itu kita harapkan sekali kontribusi atau kolaborasi dari semesta ya, tidak hanya komite pembelajaran atau komite sekolah gitu, tapi justru seluruh secara holistik gitu ya. Ya, Nah gitu, saya juga ingin tahu nih dari Pak Iip yang selalu mengkampanyekan katanya kita ini harus punya semangat rooted globally dan apa kalau locally rooted, globally engaged. Nah, gitu tuh definisinya seperti apa sih gitu dalam hal, keterlibatan semesta ini gitu? ya ini kan apa namanya the global soul ya. Jiwa secara global itu bahwa pendidikan itu harus mengakar. Mereka tahu dari mana mereka berasal dan mereka tahu bagaimana harus mengembangkan asal mereka. Itu kan locally rooted. Sehingga peran partisipasi semesta, nah di dalam konteks itu, kalau kalau di lingkaran sekolah berarti ada komite, ada industri, dunia usaha mendukung, MGMP, asosiasi profesi, itu saling memastikan mau orientasi pendidikan. Sebutlah contohnya satu kota yang di mana berada di dalam kawasan industri. Dari sejak awal mereka sudah disadarkan bahwa ke depan daerah-daerah industri itu yang akan kalian semua murid-muridku gitu akan hadapi. Apakah Anda akan jadi pemain atau jadi penonton? Nah, partisipasi industri tentu ya banyak lah. Tentu kita berharap adanya corporate social responsibility, adanya juga uluran tangan dari para pihak yang tidak tidak lantas berbicara tentang uang saja, tetapi juga peran andil. Bahkan dalam satu kesempatan mereka industri bisa dijadikan pengajar atau berbagi praktek, bukan hanya baik tetapi berbagi praktek-praktek utama untuk diajarkan kepada peserta didik. Wabil khusus untuk karakter-karakter utama ya. Jadi karakter utama industri itu apa? Disiplin, kerja keras, terus juga berpikir positif dan seterusnya. Itu yang bisa kita lakukan. Sementara globally engaged itu di tingkat lokal sekalipun, bahkan di daerah-daerah yang konon berada pada 3T ya? daerah yang jauh gitu, Mhm. itu sudah berpikir Amerika itu seperti apa, Eropa itu bagaimana, terus juga Jepang dan sebagainya. Nah, bagaimana mengkoneksikan negara-negara itu ke dalam proses pembelajaran mendalam. Ini menjadi satu hal yang penting juga untuk merangkai cita dan asa bagi seluruh peserta didik. Mereka dikenalkan dengan ada yang saya sebut sebagai smart power, ada yang saya sebut sebagai kekuatan cerdas. Salah satunya adalah international language. Dimanapun mereka berada, international language itu can be taught by the teacher. Tetapi mungkin itu akan ada challenge-challenge yang lain ya. Ya, baik. Jadi mungkin kita sudah mulai memasuki akhir dari Podcast kita. podcast kita hari ini. Padahal masih seru nih Pak Padahal masih Anton. seru ya. Masih banyak yang ingin saya Masih tanyakan panas terutama ya. dalam praktek-praktek yang Iya, harus iya, iya. kita lalui sebagai pendidik ya di sekolah. Ya, jadi semoga obrolan kita ini bisa memberikan pengertian tentang pembelajaran mendalam dan juga memberikan wawasan baru bagi sahabat vokasi pertanian semuanya. Dan juga kita berharap ya berikhtiar terus tiada henti untuk memberikan yang terbaik ya, mengembangkan, memberikan manfaat bagi banyak orang, terutama Yes. generasi muda kita. Eh, Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ip Sama-sama. atas waktu yang sudah diluangkan dan juga Ibu Neneng Sani. Saya eh, mungkin di sini
akhir nih, sebelum terakhir ya. Grand final, ada semifinal, ada final, ada grand final katanya Pak. Nah, barangkali mungkin Pak Ip bisa menyampaikan Closing statement. closing statement atau ringkasan dari obrolan kita pada siang hari ini. Ya, sebenarnya mau mau mengkritisi dulu, bukan mengkritisi, mengusulkan dulu bahwa sebenarnya ini belum masuk kepada jiwanya vokasi, khususnya SMK pertanian. Nanti mungkin di lain waktu lah. Episode PM ya, untuk next SMK time. pertanian tentu menjadi berbeda. But anyway, dalam pertemuan ini tentu pesannya adalah bahwa deep learning, pembelajaran mendalam, itu bukan kurikulum, tapi itu adalah pendekatan pembelajaran yang memuliakan dengan mengatribusi beberapa prinsip-prinsip pembelajaran yang tadi disebutkan, menyenangkan, bermakna, dan berkesadaran melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Nah, oleh karenanya, beberapa poin yang menjadi ya, nilai fundamen daripada pembelajaran mendalam ini yang harus kita distribusikan kepada target-target baik itu dokumen pembelajaran maupun aktivitas-aktivitas pembelajaran secara langsung. Maka sehebat apapun kurikulum, model, pendekatan pembelajaran yang kita desain, kalau the doer-nya, the actor-nya ini yang menjadi penting. Kalau the actor-nya kurang paham atau bahkan tidak memahami, maka ambiar sudah di aplikasi. Maka kita berharap besar perubahan ini tidak menggoyahkan semangat para guru dan juga mengubah mindset guru jauh lebih positif dalam menyikapi pembelajaran untuk generasi kita di masa mendatang. Bonus demografi menanti, ya kan? Terus juga profesi-profesi pekerjaan di masa depan juga jauh lebih berbeda dan tidak kalah pentingnya adalah persaingan di tingkat dunia itu menjadi target Indonesia untuk bisa menjadi negara kuat di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih Pak Ip sudah berkenan hadir dan sharing ilmu kepada kita Sama-sama. semua. Semoga besok-besok juga masih mau berkenan mengisi di Insya podcast Allah. podcast Insya Allah. kita. Betul. Baik, terima kasih para Sahabat vokasi sahabat pertanian, sahabat vokasi pertanian. Nanti bersama saya dan Pak Anton kita akan berjumpa lagi pada episode berikutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan komen atau tuliskan pertanyaan kalian untuk saran atau topik yang ingin dibahas pada episode berikutnya. AgriTalk, Learn, Grow, and Nurture. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.